Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nawawi dari Prodi Teknik Informatika UNP Mojoroto Kediri akan mempresentasikan sedikit tentang konsep dasar PBO atau pemrograman berorientasi objek. Konsep dasar PBO sendiri atau dengan kata lain OOP, Object Oriented Programming, adalah sebuah tata cara pembuatan program atau program paradig dengan menggunakan konsep objek yang memiliki data. Yang dimaksud data di sini yaitu atribut yang menjelaskan tentang objek, dan prosedur atau function yang dikenal dengan method. Dalam pengertian sederhana, OPP atau PBO adalah konsep pembuatan program dengan memecah permasalahan program dengan menggunakan objek. Objek dapat diumpamakan dengan fungsi khusus yang bisa berdiri sendiri untuk membuat sebuah aplikasi. Berbagai objek akan saling bertukar data untuk mencapai hasil akhir. Berbeda dengan konsep fungsi atau function di dalam pemrograman, sebuah objek bisa memiliki data dan fungsi tersendiri. Setiap objek ditujukan untuk mengerjakan sebuah tugas dan menghasilkan nilai akhir untuk selanjutnya dapat ditampilkan atau digunakan oleh objek lain. Fungsi pemrograman berorientasi objek dalam PHP. Nah, sebenarnya apa sih fungsi PBO atau OOP dalam sebuah PHP itu apa? Nah, PHP bukan bahasa pemrograman yang murni berbasis objek seperti Java. Nah, konsep OOP dalam PHP baru hadir dalam PHP versi 4 dan akan disempurnakan oleh PHP versi 5. Dengan kata lain, OOP di PHP merupakan sebuah fitur tambahan. Dalam studi pemrograman, pembuatan program dalam PHP tanpa menggunakan objek disebut juga pemrograman prosedural atau pemrograman fungsional. Dikenal dengan pemrograman prosedural karena kita memecah kode program menjadi bagian-bagian dan fungsi-fungsi kecil, kemudian menyatukannya untuk menghasilkan nilai akhir. Dengan membuat program prosedural, aplikasi bisa dibuat dengan cepat dan mudah dipelajari jika dibandingkan dengan program berbasis objek. Keuntungan pemrograman berbasis objek keuntungan pemrograman berbasis objek akan baru terasa ketika program tersebut telah besar atau kita bekerja dengan tim untuk membagi tugas. Nah, konsep objek untuk memisahkan program menjadi bagian-bagian yang berdiri sendiri akan memudahkan dalam membuat sebuah program. Sebagai programmer web, OOP atau PBO adalah salah satu makanan wajib. Pembuatan website modern saat ini akan lebih mudah jika menggunakan template kode program yang dikenal dengan framework. Daripada kita membuat situs mulai dari awal, menggunakan framework akan mempercepat proses kerja, dan framework PHP hampir semua dibuat dengan OOP atau PBO. Nah, ini adalah contoh sedikit dari kelas dan atribut, yang mana di sini adalah kelas dengan nama warung baru. Kemudian atributnya nama, alamat, paket makanan, dan harga paket. Itu merupakan sebuah atribut. Di sini kita kelasnya warung baru. Nah, kalau contoh pembuatan objek itu gimana? Nah, itu seperti yang udah ditulis di gambar itu, warung baru Oki sama dengan new warung baru. Nah, itu adalah contoh script atau coding untuk membuat objek baru. Nah, sedangkan kalau membuat dan memanggil metode itu scriptnya seperti gambar yang tertera dalam video itu public void info warung. Nah, itu merupakan sebuah metode. Metodenya itu isinya infonya warung, nama, harga paket. Sedangkan kita kalau untuk memanggilnya yaitu public void print.
terus pakai public void print. Nah, itu untuk memanggil metode tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang definisi enkapsulasi atau inheritance. Nah, apa sih yang dinamakan enkapsulasi? Enkapsulasi adalah sebuah pembungkus atau pemaketan. Nah, pembungkusan ini dimaksud untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan oleh program lain. Nah, dalam Java, dasar enkapsulasi adalah sebuah kelas. Nah, kelas itu adalah dasar dari enkapsulasi. Anda membuat suatu kelas yang disitu menyatakan bahwa variabel atau metode sebuah kelas tersebut tidak dapat diakses oleh kelas lain, dengan menjadikan kelas tersebut private atau menjadikan kelas tersebut protected, yaitu hanya bisa diakses oleh turunannya, atau menjadikan kelas tersebut public, yaitu bisa diakses oleh sembarang kelas. Seperti contoh warung baru tadi kan di situ tertera public class. Kemudian contoh coding enkapsulasi itu seperti apa? Di situ pasti kalian akan menjumpai get dan set. Itu sebuah pokok wajib dalam enkapsulasi. Itu di situ pasti ada. Seperti contoh di situ void get name, string nama warung, string set nama. Nah, terus get nama itu pasti ada nanti, set dan get. Ya, kemudian di sampingnya itu yang get nama warung makan anyar. Nah, itu contoh, karena itu untuk menampilkan nanti outputnya nama warungnya apa gitu. Mungkin sekian dulu dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian. Mohon koreksinya. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.